Oke. Jadi kita lanjut lagi. OBS. Oke, baik. Nah, udah, saya ulangi lagi. Tadi si gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Ini kalian biar gampang mengingatnya, biar jangan berpikir kalau fisika itu cuma rumus kayak mana, lah biar paham mana Ustazah. Enggak, karena fisika ini sendiri adalah konsep dalam kehidupan kita yang ada sehari-hari, physically gitu. Nah, itu kalian duduk. Apakah semuanya sedang duduk sekarang? Sedang duduk apa enggak kalian? Apakah kalian merasa kalau semakin lama duduk semakin capek bokong kalian? Benar apa tidak? Kenapa itu kira-kira? Ada yang bisa jawab? Pengen tidur? Oh bagus sekali, jujur kali sayangku. Ntar lagi kita tidur ya, cuma 2 jamnya kalian belajar. Ini minta disikatin sama Ustazah ini ya. Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa kalau kita makin lama duduknya kok rasanya kok makin capek ini ya? Pegel kali pun duduk aja nongkrong di sini gitu kan. Kalau tidur terus, nah kenapa? Berat? Apa berat? Hidup ini berat ya. Gravitasinya berat. Yang lain? Oh masanya makin lama duduk masanya makin berat gitu. Gitu ya. Nah itu secara fisika juga itu. Nah atau misalnya si Aulia Rizky Ustazah bilang, Aulia coba tamparkanlah dulu lemari yang di belakang anti itu kuat buat. Ustazah bilang misalnya, gak usah lakukan Aulia, gak usah, rusak anti marah memanti, ya kan. Tampar dulu itu sekuat-kuatnya. Kalau Aulia menamparnya dengan pelan, maka tangannya juga tidak terlalu sakit. Tapi makin kencang dia tampar, tangannya kayak mana? Makin sakit. Itu fisika juga, itu fisika, pelajaran fisika itu. Jadi jangan kalian berpikir fisika itu aduh fisika lah, enggak, jangan ya. Jadi mindset tentang fisika harus diperbaiki. Kembali kita ke gravitasi. Perhatikan. Agar kalian tidak lupa partikel ke atas itu nilai gravitasinya positif atau negatif, caranya seperti ini. Tadi kita sudah sama-sama memahami bahwasanya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Sudah? Ini tadi adalah jambu. Anggap ini jambu. Sudah? Jatuh ke atas. Jatuh ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Bagus, berarti masih sadar kalian. Oke. Jambunya jatuh. Sudah? Berarti si jambu ini ingin menuju bumi, iya kan? Betul nggak? Berarti si jambu ini menuju bumi, artinya dia gravitasinya makin besar, ditarik, namanya ditarik sama bumi, ya kan? Lalu setelah jatuh si jambu, datanglah si Fatihah Faizah. Diambilnya lah si jambu tadi, sudah dilemparkannya lah lagi ke atas. Alah jambunya busuk katanya kayak gitu, ya kan? Dilemparkannya ke atas jambunya, ya, melawan gravitasi, ya kan? Gravitasi itu kan ke bawah, ya kan? Gaya tarik ke bawah. Kalau ke atas itu kan gravitasinya berarti melawan gaya tarik si bumi ini, ya kan? Berarti gravitasinya bernilai negatif. Jadi gitu cara ingatnya ya. Kalau dia geraknya ke atas, gravitasinya negatif. Kalau dia geraknya ke bawah, gravitasinya positif menuju bumi. Paham ya anak-anak saja ya? Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ke sini ke hukum gerak vertikal ini tadi. Jadi gerak vertikal itu dia perumusannya dari sini, tetap ya, tetap. Ini ingat ya, nanti Ustazah suruh satu orang, Ustazah pilih suka-suka hati, harus bisa nih. Udah, tinggal ganti aja. Tadi A diganti menjadi G, S diganti menjadi H, gitu ajanya. Udah, gantilah di sini. V, maaf, nggak nampak ya. Di sini aja saya buat. Udah. Jadi kalau vertikal ke atas, tadi dia gravitasinya bernilai negatif. Jadi dia rumus ininya sama dengan V sama dengan V0 tambah GT gitu. Sudah? Kalau dia V kuadrat sama dengan V
V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Kalau kita mau pakai H, kalau mau pakai Y juga boleh ya, 2GY. S-nya berarti apa? Berarti H ya. H sama dengan V0 kali T tambah setengah AT. Gitu. Sudah? Kalau dia yang vertikal, oh maaf ya, salah ini. Negatif. Kenapa nggak kalian bilang? Ini negatif ya di sini ya, anak-anak saja ya. Ini negatif, ini negatif, ini negatif. Karena dia ke atas ya, negatif ini semua. Oke, sedangkan untuk vertikal ke bawah, nilai gravitasinya adalah positif. Udah tinggal ganti. V sama dengan V0 tambah GT, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, H sama dengan V0T ditambah setengah G. Ini G ya, GT. Dah gitu. Nah, begitu juga untuk gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Saja tanya, soalnya kemarin juga udah ini, Ustazah cuma memurojaah sambil lalu nanti kasih soal itunya ini. Gerak jatuh bebas kemarin, apa itu gerak jatuh bebas? Siapa yang bisa jawab? Apanya yang tidak ada? Ada yang bisa jawab nih? Apanya? Iya, tidak ada kecepatan awalnya, tidak ada kecepatan mula-mulanya. Artinya V0-nya sama dengan 0. V0 sama dengan 0. Sudah? Jadi rumusnya tetap ini. Tetap ini rumusnya. Tetap ini. Jadi tambah dia ya, tambah. Tetap ini rumusnya, tapi pinolnya nggak ada. Ya hilangkan semua pinolnya, hilangkan. Jadi rumusnya perhatikan ini ya. V sama dengan V0-nya nggak ada, berarti rumusnya tinggal GT, ya kan? Lalu ke sini V kuadrat sama dengan V0-nya nggak ada, berarti rumusnya jadi 2GH, ya kan? Atau bisa kita cari ini, kalau SMP kalian pasti sangat familiar dengan rumus ini. V sama dengan akar 2GH. Kenapa akar? Karena ini kuadrat. Ya kan? Rumus H-nya gimana? Rumus H-nya H sama dengan, karena V0 ya sama dengan 0. 0 kali T ya 0. Sisalah dia setengah GT. Gitu. Ya kan? Setengah GT. Dari rumus ini kalau misalnya dia meminta waktunya, misalnya dia minta waktu, bagaimana rumus T dari sini? Ini bisa kita dapatkan rumus T sama dengan akar 2H per G. Nah, ini ya dari sini kalau misalnya yang ditanya adalah waktunya, T sama dengan 2H per G, atau kalau cuman H-nya, inilah dia rumusnya. Nah, kita buatlah dulu contoh soalnya. Perhatikan baik-baik. Kita buat contohnya 1. Nah, misalkan di sini ada soal sebuah batu dilemparkan, batu nih. Ada sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas, memerlukan waktu yang diperlukannya adalah 1,5 detik. Kenapa? Ada yang ngomong itu tadi. Untuk mencapai titik tertinggi. Ya, untuk mencapai titik tertinggi. Dengan gravitasinya biasa kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah A,
kecepatan awalnya V0. B, tinggi maksimum yang dicapainya, H maksimumnya, H-nya. Oke, ini dia yang ditanyakannya. Baik, kita jawab satu persatu. Waktu yang di sini berarti yang diketahui, kita lihat ya, yang diketahui di sini yang pertama adalah batu dilemparkan vertikal ke atas. Berarti dilemparkan, berarti kan kita punya ancang-ancang itu. Sudah? Dilemparkan vertikal ke atas, sudah? Memiliki waktunya adalah 1,5 detik, 1,5 sekon. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya? Lalu yang ditanya adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi pada gerak vertikal ke atas. Ini V0, V0-nya ini V0 itu adalah V mula-mula ya, V mula-mula. Nah, perhatikan. Ada dia batu dilemparkan ke atas. Setelah batu itu dilemparkan ke atas, ada benda dilemparkan ke atas. Ini misalnya nih, ini ya. Benda ini saja lemparkan ini. Saja lemparkan setinggi-tingginya, udah sampai pada puncak tertinggi, sebenarnya dia itu diam dulu, baru jatuh ke bawah lagi. Paham nggak maksud saja? Paham ya? Ketika kita melemparkan benda ke atas, setelah dia udah sampai di atas pada titik tertinggi, pada saat itu barulah dia turun lagi. Nah, yang ditanya adalah pada saat titik tertinggi itu berapalah kecepatan awalnya itu katanya. Jadi kecepatan pada saat dia mencapai puncak tertinggi itu sama dengan 0. Jadi kalau ada nanti baik itu pada gerak parabola atau gerak apapun itu yang dinamakan pada titik maksimum, kalau kalian misalnya nih, misalnya melemparkan bola ke atas kuat gitu kan, pada saat bola itu ada pada ketinggian paling tinggi itu kecepatannya udah 0. Diam dia sebentar itu di atas sebelum jatuh lagi. Jadi kecepatannya adalah sama dengan 0. Kecepatan akhirnya adalah sama dengan 0. Gitu. Sudah? Jadi apa rumus kita? Ini kan gerak vertikal ke atas. Rumus gerak vertikal ke atas tadi apa? V sama dengan V0 kali apa ya rumusnya? V0 tambah GT ya. Udah GT kita sekarang ya. GT ya. Udah? Oke, yang ditanyakan P0 kan? Yang ditanya P0 kan? Yang ini V-nya mana? Ini dia, 0. Udah? G-nya ada kita punya? Ada kita punya G? Ada ya? Ini 0 sama dengan V0 yang ditanya tambah G-nya berapa? 10. Waktu kita berapa? 1, iya. 10 kali 1,5 berapa? Berapa 10 kali 1,5? 15. 0 sama dengan V0 tambah 1,5. Maka V0 sama dengan berapa? Berapa ini? 15 ya. Maaf, 15. Iya. 15. Ini gerak vertikal kemana ini tadi nih? Oh, bagus. Iya, ingatkanlah makanya. Ini kurang. Maka V0 sama dengan positif 15, ya kan? Betul? Pas ya? Oke. Lalu tinggi maksimum yang dicapai, H-nya. H maksimumnya. Apa rumus H tadi? Apa rumus H? H sama dengan V0 T tambah setengah. Oh ya, bagus. Kurang setengah GT. GT pakai kuadrat apa tidak? Enggak ya? Oke, maka H sama dengan V0-nya berapa? Berapa V0 kita? Berapa V0 kita dapat nih? Nampak nggak di kameranya nih? Mana nih kamera? Ya, 15.
15 dikali waktunya berapa? 1,5 dikurang setengah kali setengah kali 10 dikali 1,5. Oke, maka H sama dengan 15 kali 1,5. Ada yang punya kalkulator? Udah cepat. Berapa dia? 22,5 kurang 10 kali 1,5 15 bagi 2 7,5. Betul ya? Maka H sama dengan 22,5 kurang 7,5 berapa itu? Berapa itu? Koma pas 15. Oke. Tapi anak-anak ustazah, ini adalah ketinggian pada waktu T sama dengan 1,5 ya, yang ini. Tapi kalau yang ditanya di sini adalah Hmax, artinya ketinggian pada saat bola itu mencapai titik tertinggi. Pada saat bola itu mencapai titik tertinggi, kita juga bisa menggunakan ini. Hmax, nampak kameranya? Oke. Hmax sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan yang pakai akar 2GH itu dibagi dengan 2 kali gravitasi. Ini kalau kita mau mencari ketinggian maksimum ya, artinya ketinggian yang dicapai bola pada saat titik paling tinggi. V0-nya tadi adalah 15 kuadrat dibagi dengan 2 kali 10. 15 kuadrat berapa? Berapa 15 kuadrat? Berapa? Berapa 15 kali 15? Berapa? Iya, 225 bagi 2 kali 10 berapa? 20 bagi 225 bagi 20? 22 11 bagi 2 2,5 ya, 11,25 meter. Ini meter. Nah, ini adalah ketinggian pada saat T sama dengan 1,5 sekon. Yang ini adalah ketinggian pada saat H maksimum, artinya pada saat V sama dengan 0. Gitu ya anak-anak ustazah. Oke, waktu kita udah mau habis. Ustazah mau bertanya dulu ini ya. Oh, atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum ustazah bertanya, ada yang mau ditanyakan? Any question? Yulianda. Oh, orang mana Yulianda? Kita perkenalan kecil-kecilan dulu. Yulianda orang mana anakku? Oh, Medan di mana itu? Oh, Polonia. Oke. Baiklah. Ada pertanyaan? Udah paham kali ya? Yang lain ada? Ayu Dwi orang mana? Oh, lagi di situ sekarang. Lagi di Siantar. Oke, saja. Ada yang mau bertanya? Semuanya ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya anak-anak ustazah? Ya ada. Syahira Kalisa, orang mana Syahira? Oh, dekat. Naila Tatiana? Medan sekitar. Ya. Konita? Orang mana? Rantau Prapa. Oke, baik. Ada yang bertanya? Saya ulangi sekali lagi. Any question? Gak ada? Oke, baik. Coba buka buku kita. Saya kasih satu soal ya. Satu soal aja. Ini latihan aja nih. Silahkan dikumpulkan hari ini juga. Paling lama saya kasih waktu sampai jam 4 sore lah. Halaman 70 halaman 80. Buka coba halaman 80.
Dah nampak? Uji kompetensi 4.6 nomor 2 nampak? Udah habis dia.